Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemerintah telah mendeteksi varian baru COVID-19 yang dikenal sebagai subvarian Omicron XBB di Indonesia. Meski tingkat penularan varian baru XBB tersebut lebih cepat, namun fatalitasnya tidak lebih parah dari varian Omicron sebelumnya. Pandemi COVID-19 nampaknya masih belum bisa berakhir di bumi pertiwi. Hal ini seiring dengan terus terjadinya mutasi virus COVID-19 yang telah meluluh lantakkan perekonomian banyak negara di dunia, tidak terkecuali negara maju sekalipun yang telah memiliki tingkat kesadaran dan teknologi kesehatan yang maju. Dan dunia kembali dikejutkan dengan munculnya varian baru COVID-19 yaitu subvarian Omicron XBB. Varian ini dilaporkan sudah terdeteksi di lebih dari 24 negara. Bahkan Kementerian Kesehatan pekan lalu telah menyatakan bahwa subvarian Omicron XBB telah masuk ke Indonesia. Kasus pertama Omicron XBB terdeteksi dari seorang wanita berumur 29 tahun yang baru kembali dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, mutasi virus yang melahirkan varian XBB tersebut saat ini telah dipelajari oleh pemerintah. Dan berdasarkan siklus puncaknya, penularan masif terjadi pada bulan Juni hingga Agustus atau pada bulan Desember akhir tahun. Di kita baru ketemu satu di Surabaya, ya sekitar akhir September. Memang bermutasi terus kan virus ini. Dan biasanya mutasi kita udah lihat tuh patternnya. Begitu ada negara yang tinggi, kalau negara tinggi penularannya virusnya jadi bermutasi. Nah biasanya itu terjadi di bulan Juli, Juni atau di bulan Desemberan. Jadi kalau kita lihat tuh di hampir di seluruh dunia puncak-puncaknya tuh di bulan Juli, Agustus sama di bulan Januari, Februari. Indonesia waktu kemarin tuh Juli, Agustus kemarin hampir seluruh dunia naik. Hanya beberapa negara aja yang nggak naik, itu Indonesia. Sementara itu meski varian baru XBB ini memiliki tingkat penularan yang cukup tinggi, namun fatalitasnya tidak lebih parah dari varian Omicron. Oleh sebab itu masyarakat diminta untuk tidak panik dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jakarta, Enggar Bagus, IDX Channel. Ya, berikutnya kami sampaikan infografik terkait dengan gejala subvarian dari Omicron XBB itu apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan lihat gejala-gejalanya seperti apa. Ada demam atau menggigil, kemudian batuk, sesak napas atau napas yang rasanya tidak lega, kemudian badan mulai lelah dan lemas, nyeri otot atau sekujur tubuh rasanya sakit, kemudian sakit kepala, lidah tidak rasa, kemudian hidung juga tidak bisa mencium bau. Ada juga sakit tenggorokan, kemudian pilek atau hidung tersumbat, mual atau muntah, kemudian sakit perut atau diare. Itu dia beberapa gejalanya. Lantas bagaimana dengan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia? Ya, kita lihat dalam beberapa pekan terakhir ya, trennya dari tanggal 20 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2020. Itu dia data yang seperti bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, pemirsa, untuk membahas beberapa data dan informasi yang sudah disampaikan tadi, kita akan langsung saja berbincang bersama dengan Dr. Muhammad Sahril. Beliau adalah juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Halo, selamat pagi, Dr. Sahril. Ya, selamat pagi, salam sehat buat pendengar semua. Baik, salam sehat juga ini. Terima kasih banyak dok atas waktu yang disempatkan. Ini bicara mengenai varian baru ya dari COVID-19 begitu. Bisa Anda jelaskan terkait dengan varian XBB ini seperti apa dok? Ya, terima kasih. Jadi kita kan masih pandemi ini ya Mas ya. Masih pandemi buat kita ketahui bersama, artinya COVID itu masih ada loh di sekitar kita, dan ciri khas dari virus ini adalah dia selalu bermutasi untuk mempertahankan hidupnya. Nah, jadi jangan kaget kita. Nah, satu hal ciri khas mutasi itu biasanya ada kenaikan kasus. Nah, jadi alhamdulillah untuk XBB ini memang sudah 24 negara ya yang terjadi, yang sudah melaporkan, termasuk Singapura yang memang lagi trennya tinggi.
Hanya saja informasi angka kesakitan atau yang dirawat di rumah sakit itu tidak terlalu tinggi, bahkan juga tidak ada yang menyebabkan kematian secara langsung oleh XBB ini. Nah, alhamdulillah untuk di Indonesia kemarin kan 4 ya, dari 3 hari yang lalu ada 4, 1 di Surabaya atau Jawa Timur, yang 3 di DKI. Nah, kemarin bertambah 4 lagi menjadi 8. Nah, jadi di DKI itu menjadi 5, kemudian 1 lagi di Kalimantan, kemudian di Jawa Timur, dan 1 lagi di Bali ya mungkin ya. Nah, dari semua ini alhamdulillah tercatat di kita, mereka ini tidak berat sakitnya, ringan. Ada yang isolasi mandiri, tapi juga ada yang dirawat di rumah sakit hanya beberapa hari terus kembali pulang atau dipulangkan untuk dilakukan isolasi mandiri. Jadi alhamdulillah hari ini kita tercatat 8 kasus yang ada XBB-nya, Mas. Wow, berarti sudah ada 8 begitu ya dari Ya. penderita XBB. Meskipun tadi dari sisi tingkat penularannya tidak separah dengan varian Omikron sebelumnya berarti ya Pak Dokter ini? Betul, Mas. Baik, lantas apa yang perlu dicermati juga nih? Apakah ini juga sudah menjangkiti banyak negara? Kabarnya sudah lebih dari 20 negara ini yang ada penyebaran dari varian XBB ini. Ya, 24 negara. Jadi gini, kan ini kan pandemi kan masih seluruh dunia. Ya. Jadi kewaspadaan masih penting dilakukan oleh seluruh negara. Salah satu yang harus diwaspadai adalah adanya subvarian baru, ya, subvarian baru. Karena biasanya subvarian baru menimbulkan lonjakan kasus. Oke. Nah, perlu kita tingkatkan apa? Ya tetap mengetatkan pintu-pintu masuk di negara kita yang berbatasan atau yang cenderung memang negara yang mempunyai data yang kasus yang meningkat. Itu pertama ya. Jadi harus dilakukan. Nah, kalau kita yang perlu diketatkan karena berdekatan dengan Singapura, salah satu adalah dengan di Batam. Di Batam itu kan mudah sekali ya terjadinya suatu orang ke Singapura melalui Batam. Tapi juga pintu yang masuk yang lain perlu kita perketat. Di samping kita prokes maupun vaksinasi ini jadi bagian dari kita untuk mengawal agar pandemi ini betul-betul bisa berakhir dengan baik dan secepatnya, termasuk di Indonesia ya. Baik. Lantas Pak Syahril, kalau kita bicara mengenai metode penanganannya, kemudian pengobatannya pun sama dengan varian COVID sebelumnya? Ya, sama ya. Tadi kan gejalanya juga sama, cuma lebih ringan. Nah, gitu ya. Jadi antara Delta, kemudian Omikron, dan sekarang itu sama. Karena yang pertama diserang adalah saluran pernapasan. Berarti dia batuk, bisa pilek, kemudian sakit tenggorokan. Yang lain-lain ada demam dan seterusnya. Coba dia tidak terlalu berat. Apalagi tidak beratnya ini ada suatu reaksi karena antibodi sebagian besar rakyat kita atau masyarakat kita sudah divaksinasi 1 dan 2 ya. Itu dia ya, berarti memang efektif kalau kita bicara mengenai vaksinasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejauh ini. Dan bagaimana dengan tracking, tracing yang dilakukan oleh penderita begitu dari 8 penderita yang tadi sudah Dr. Syahril sampaikan, bagaimana hasilnya? Jadi ada satu keharusan yang disebut dengan surveillance namanya. Jadi penyelidikan epidemiologi, semua kasus yang positif, ya saya ulangi ya, semua kasus yang positif, apalagi dengan subvarian baru harus dilakukan tracing ya, tracking, yaitu melakukan surveillance untuk melihat orang-orang yang kontak erat dengan penderita dalam waktu yang dekat, ya. Kontak erat itu artinya bisa hidup bersama, ngobrol bersama, pergi bersama pada saat dia dalam masa inkubasi sampai dia positif. Nah, alhamdulillah dari ke-8 itu kita kontak tracing-nya negatif, Mas ya. Sudah kita lakukan terhadap kontak erat pada pasien 8 itu. Baik, dari 8 pasien yang tadi Anda sampaikan juga ini menderita XBB, apakah transmisinya lokal, domestik begitu atau dari luar negeri? Kembali kami sampaikan infografis untuk Anda. Ini ada 10 provinsi dengan kasus aktif tertinggi COVID-19 per 28 Oktober 2022. Ya, datanya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Kita lihat provinsi mana saja ini yang memiliki kasus aktif tertinggi dari COVID-19. Ada DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, kemudian Yogyakarta, NTT, dan Bali. Itu dia 10 provinsi dengan kasus aktif tertinggi per 28 Oktober.
Berikutnya, data vaksinasi dari COVID-19 bagaimana hingga 28 September kemarin. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan ini sudah mengalami lonjakan yang cukup signifikan ya, vaksinasi 1, 2, dan 3 hingga booster 1 dan 2 begitu karena ada vaksinasi sampai dengan tahap keempat. Itu dia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Dr. Muhammad Sahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, Dr. Sahril, berdasarkan data tadi kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, kemudian 8 penderita XBB begitu yang terdeteksi di Indonesia. Tadi bagaimana dari pola penyebarannya, transmisinya sendiri dari lokalkah atau dari luar negeri nih, dokter? Jadi untuk yang subvarian baru XBB ini, 2 itu dari perjalanan luar negeri dari Singapura ya. Sedangkan 6 adalah transmisi lokal. Artinya untuk virus ini bisa dong dia bertransmisi itu baik lokal maupun yang impor ya. Nah tadi kan sudah sampaikan ada 10 provinsi yang mengalami tinggi lah banyak kasusnya. Dan memang dalam 3 hari yang terakhir Kamis, Jumat, Sabtu itu kita terjadi naik ya 3.000-an ya. Sebelumnya kan 2.000, 2.200. Tetapi hari Minggu kemarin turun kasusnya menjadi 2.700. Mudah-mudahan hari ini turun lagi ya. Jadi memang ini adalah fluktuasi tanda adanya pandemi kita masih ada. Jadi tetap kita waspada, hati-hati, tapi jangan terlalu panik, jangan terlalu cemas. Jadi kenaikan ini masih dalam batas yang wajar. Karena apa? Tingkat hospitalisasi di kita juga masih tidak terlalu tinggi. Dan juga angka kematian kita juga tidak terlalu tinggi. Jadi masih berfluktuasi dalam batas-batas yang sebelum kenaikan kemarin, Mas. Oke, tapi kalau kita cermati dengan kondisi yang ada saat ini, vaksinasi nampaknya masih menjadi game changer ini ya, Pak Sahril, terkait dengan penanganan COVID-19 di tanah air. Jadi betul ya, jadi vaksinasi adalah salah satu strategi untuk kita mencapai atau mengakhiri pandemi seperti yang disampaikan oleh WHO, oleh Dr. Tedros, Direktur Jenderalnya WHO. Ya. Nah memang di akhir atau 2 minggu terakhir ini stok vaksin di negara kita memang ada yang kurang, menipis, bahkan ada yang juga kehabisan. Kita sudah melakukan realokasi antar kabupaten, antar provinsi. Ya, sebagian besar menolong, tapi juga ada yang tetap tidak bisa karena memang betul-betul vaksinnya menipis. Tapi alhamdulillah, minggu kemarin kita sudah dapat mendatangkan 5 juta dosis, Mas ya, dari Pfizer dan sudah diedarkan 2,5 juta sesuai dengan proporsional, artinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Nah, 2,5 lagi akan diedarkan lagi dan kabar baik yang terbaru adalah vaksin dalam negeri buatan negara kita sendiri dari PT Bio Farma dengan nama Indovac itu bulan November ini itu sudah akan diedarkan. Ya, sudah diedarkan rekomendasi dari Badan POM. Jadi alhamdulillah dengan suplai dari dalam negeri Indovac ini itu akan menutup kekurangan vaksin yang selama ini memang ada ya. Tapi insya Allah. Baik, itu dia. Berarti 5 juta dosis didatangkan dari luar negeri untuk mengisi kemarin adanya sedikit beberapa daerah begitu yang sudah mengalami kekurangan vaksinasinya. Kemudian ditambah lagi dengan produk lokal. Nah, vaksin yang produk lokal ini jumlahnya berapa yang akan diedarkan ini, Pak Sahril? Ya, untuk jumlahnya belum disampaikan secara tepat jumlahnya, tapi sudah dijanjikan atau sudah diperencanakan untuk menutupi semua kebutuhan dalam negeri. Oh, berarti kalau sudah siap untuk menutupi kekurangan yang ada, jumlahnya juga pasti akan sangat besar ini ya, Pak Dokter ya. Baik, lantas bagaimana sosialisasi pemerintah sendiri begitu, mitigasi yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi adanya varian baru dari COVID-19 di tanah air? Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kita jangan terlalu kaget dengan varian baru, itu hal biasa. Oke. Ya. Lagi dengan spesifikasinya dia tidak terlalu ganas dan juga tidak menyebabkan kematian yang tinggi. Jadi antisipasi kita ya kita tetap bagaimana seluruh warga dengan meningkatkan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi ini menjadi bagian utama dalam rangka untuk pencegahan dan pengendalian dan juga untuk bagaimana kasus tidak bertambah. Dan tentu saja kita membatasi
atau memberikan suatu pengawasan yang ketat di pintu masuk ya negara-negara kita. Baik, lantas bagaimana dengan pola hidup sehat, kemudian penerapan dari protokol kesehatan sendiri di masyarakat begitu? Karena ini sudah menjadi bagian sebenarnya dari budaya kita begitu. Menurut Anda, apakah ini sudah sesuai dengan harapan dari pemerintah sendiri, Pak Syahril? Ya, jadi sebetulnya budaya sehat itu menjadi kebutuhan masing-masing orang ya, menjadi kebutuhan masing-masing keluarga. Jadi saat ini tidak lagi ini budaya hidup sehat ini menjadi apa namanya mandatori atau pemaksaan dari pemerintah, tapi kebutuhan kita. Contoh, bagaimana kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat di pribadi, pola makan, pola minum yang bergizi, olahraga, dan juga menghindari minuman-minuman yang berbahaya, sekaligus menjaga lingkungan. Dan ini menjadi kebutuhan bagi kita semua, termasuk protokol kesehatan itu kebutuhan. Jadi kalau kita butuh loh pakai masker, kita butuh menjaga jarak, kita butuh loh untuk cuci tangan. Ini kesadaran ini, termasuk semuanya penyakit ini biasanya itu tidak bisa masuk ke seseorang itu, apalagi orang itu sehat, kondisi baik. Caranya baik bagaimana? Ya tadi perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, termasuk juga penerapan dari penggunaan masker sendiri. Anda melihat ini sudah juga ya hampir semua lah dikatakan masyarakat kemana-mana sekarang sudah pakai masker ini. Dok, bagaimana Anda melihatnya? Jadi betul, jadi alhamdulillah kalau kita ngelihat kan masker itu sudah menjadi suatu budaya, gaya hidup ya. Coba kita aja kalau keluar kalau nggak pakai masker kayaknya rasanya ada kurang ya gitu ya. Oke. Tapi kita boleh buka, umpamanya kita lagi olahraga ya, kemudian kita sendirian atau dalam keluarga itu ya boleh juga kita buka. Tapi kalau dalam kita harus keluar di kantor, kemudian di mall, di pasar, di bandara itu ya memang ini tetap karena kita masih pandemi ya. Oke, bicara mengenai varian XBB ini, banyak pihak juga ini memberikan satu concern begitu. Apakah nanti ke depan ada peluang lagi ada pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat kembali atau tetap seperti yang ada saat ini normalisasi yang masih terus diberlakukan mengingat ini menjadi salah satu juga pendorong daripada aktivitas ekonomi masyarakat dan ujung-ujungnya adalah perekonomian nasional ini Pak Syahril. Ya, saya kira PPKM itu salah satu upaya atau strategi kita ya. Jadi alhamdulillah dengan PPKM ini level 1 kita sebetulnya bisa beraktivitas normal loh ya. Ya, sudah 100% semua ya. Cuman hanya tetap ya kita harus ada protokol kesehatan, harus hati-hati dan sebagainya. Memang antara ekonomi dan kesehatan itu harus seiring gitu ya. Tidak cukup ekonomi sendiri, kemudian dengan kesehatan sendiri harus bersama-sama. Nah tentu saja kita tidak ingin kasus naik lagi, karena ini makin panjang, sehingga perekonomian kita juga semakin ya tidak terkendali lagi. Semuanya kita. Baik, dari sisi koordinasi dari pusat daerah begitu masih tetap solid Pak Syahril? Ya masih ya, kan tetap Pak Presiden mengawasi langsung dan memantau langsung, apalagi kita ada PNBP ya, yang BNPB yaitu Satgas Covid juga masih. Kementerian Kesehatan dengan sektor yang lain. Karena ini adalah masalah nasional ya, pandemi. Artinya tidak bisa hanya dikerjakan oleh salah satu kementerian atau salah satu perusahaan, tapi semuanya harus bergerak ya. Baik Pak Syahril, terakhir bagaimana himbauan Anda kepada masyarakat ini terkait dengan pandemi COVID-19 yang masih ada di Indonesia dan bermunculannya varian-varian baru dari COVID-19 di masyarakat? Ya, kalau boleh kami menyampaikan, kita tetap menjadi masyarakat yang tangguh, terbukti ya. Kita bisa mengendalikan loh COVID ini setelah 2,5 tahun. Ingat, ini bukan Indonesia saja, seluruh negara belum pulih semuanya. Ya, nanti kita bersama-sama. Untuk itu, ayo kita semangatkan lagi bareng-bareng karena finish kita untuk mengakhirkan pandemi ini sudah agak dekat. Jangan sampai kita lalai karena sudah dekat finish, tapi kita malah sehingga nanti terjadi lagi kasus-kasus yang naik, kemudian yang membahayakan bagi kita. Nah tentu saja kekompakan kita bersama dengan bersabar ya, bersabar Mas ya, sabar, disiplin, insya Allah pandemi ini juga akan nanti berakhir ya, walaupun nanti namanya endemi apapun, yang penting kita bisa kehidupan normal kembali ya. Baik, demikian pemirsa, yang penting memang adalah kita menjaga kesabaran kita, kemudian kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga benar-benar nanti COVID-19 benar-benar juga bisa enyah ataupun
pergi dari bumi pertiwi tanah air Indonesia. Baik Pak Syahril, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Dokter. Salam sehat semuanya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.